Shalom Bro and Sis, selamat pagi, selamat bergabung di acara Cafe Morning with God. Kita mau lihat terlebih dahulu ya. Wanita prikmat, wow, engkau dahsyat, yes. Engkau ajaib, yes, yes, yes. Bro and Sis, pagi hari ini saya akan membawakan tema Firman-Mu mengubah hatiku. Kita mau baca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13. Dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bro and Sis, pagi hari ini saya mau mengajak Bro and Sis semua untuk berbicara tentang hati. Hati ini adalah bagian yang paling rawan. Mengapa begitu? Karena setiap ucapan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita pasti berasal dari dalam hati kita. Jadi bisa dibayangkan Bro and Sis, kalau hati kita nggak beres, apa yang terjadi? Yang keluar juga pasti tidak beres. Kalau sedikit-sedikit kita menyimpan kesalahan orang lain berbicara sedikit menyakiti kita, kita simpan dalam hati kita nggak bereskan. Ada perlakuan yang mungkin menurut kita kurang pas, kita masukkan lagi dalam hati, dan kita tidak bereskan. Apa yang terjadi? Bisa dibayangkan Bro and Sis, saya akan kasih gambaran kepada Bro and Sis semua. Kalau kita seringkali buang sampah di rumah kita, tetapi kita menumpuk saja dan tidak rajin membersihkannya, kira-kira apa yang terjadi? Suatu hari, tinggal tunggu waktu aja akan keluar aroma yang tidak sedap. Sama dengan halnya hati kita. Kalau kita seringkali menyimpan yang namanya jengkel, marah, iri hati, dengki di dalam hati kita tumpuk semuanya, serajin-rajinnya kita menutupi pasti akan tercium juga. Kita tidak jadi berkat melalui ucapan dan perbuatan kita kepada orang di sekeliling kita, tetapi kita menebarkan racun tanpa kita sadari. Kita mungkin menjadi orang yang jutek, menjadi orang yang baper, menjadi orang yang mudah marah, gampang tersinggung. Saya mau katakan Bro and Sis, kita tidak dapat merespon omongan atau perbuatan orang dari luar di dalam diri kita. Tetapi kita harus memiliki respon yang benar. Sakit hati, yes, kita manusia biasa, kita mungkin bisa sakit hati. Tetapi bagaimana respon kita itu yang terpenting. Kita anak Tuhan, kita tiap hari doa baca firman. Tetapi kalau kita tidak mengikuti teladan Tuhan, apa artinya semua itu? Tidak ada artinya. Orang lain yang menyakiti kita belum tentu ingat. Bahkan mungkin habis menyakiti dia juga nggak sadar menyakiti kita. Tetapi yang rugi siapa Bro and Sis? Diri kita sendiri. Kita nggak bisa tidur, kita suntuk, kita jengkel. Apakah kita mengalami berkat, damai, sukacita? No, saya katakan gak mungkin. Mungkin kita nggak bisa tidur berhari-hari, jengkelnya luar biasa, tidak akan pernah mengalami berkat, damai, dan sukacita. Andalkan Tuhan, ikuti teladan Tuhan. Tuhan katakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-13, demikianlah yang harus kita berbuat seperti Tuhan telah mengampuni kita. Kita mungkin berdoa tiap hari, Bapa kami, ampunilah yang bersalah kepada kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Bro and Sis, apakah itu hanya sekedar ucapan? Kita harus belajar untuk melakukan. Datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, doa, baca firman. Hanya firman Tuhan yang dapat mengubah, dapat melembutkan, dan dapat memampukan diri kita untuk boleh mengampuni setiap orang-orang yang telah menyakiti kita. Dan percayalah, ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan yang akan melakukan bagian yang mungkin kita tidak bisa lakukan. Dan kita boleh mengalami berkat, damai, sukacita dari Allah Bapa kalau kita senantiasa hidup di dalam kebenaran. Saya juga mengalami Bro and Sis beberapa waktu yang lalu. Saya juga ditikung oleh teman baik saya sendiri di kantor. Dan seakan-akan mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Saya jengkel? Iya, saya sangat jengkel. Saya sebagai manusia, saya sangat jengkel. Tapi ketika saya berhari-hari tidak bisa tidur, saya benar-benar menyerah. Rasanya kok begini ya gitu. Tetapi ketika semakin saya mengandalkan diri saya sadar bahwa saya nggak mampu. Saya butuh Tuhan untuk boleh melembutkan dan memenangkan hati saya. Dan singkat cerita, akhirnya saya paksa diri saya untuk datang kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh. Yang awalnya saya malas doa, saya malas baca firman Tuhan, saya paksa diri saya untuk saya mau ikut apa yang menjadi teladan dari Tuhan. Saya baca firman Tuhan dan luar biasa. Tuhan Yesus boleh menyembuhkan luka hati saya, mengambil segala apa yang saya rasakan, sakit hati saya, dan saya boleh mengalami kelegaan yang luar biasa. Ketika saya katakan pada Tuhan, Tuhan, saya mau ambil keputusan untuk mengampuni teman saya. Dan luar biasa. Tuhan tidak hanya memberikan berkat damai, sukacita yang luar biasa di dalam hati saya, tetapi Dia memberikan segala sesuatunya apa yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Yesus senantiasa datang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, belajar tidak hanya mengenal yang namanya Tuhan, tetapi belajar untuk menjadi pelaku firman itu sendiri. Maka hidup kita boleh mengalami damai. Tuhan Yesus memberkati dua eksis. CFM, we are the shepherd. CFM, we are the shepherd. CFM, for His glory.